Masih. Ya. Sudah. Siap. Ini aku keluar. Ya. Kawan-kawan yang ada di room saya, tenang ya, saya akan berdiskusi. Ya, ini sudah ya. Sudah kami bicara tentang keselamatan. Ya. Keselamatan menurut kitab suci ya, dua kitab suci Al-Quran dan Bible. Ya. Semoga malam ini diskusi kami menarik dan penuh tantangan ya, jangan penuh hujatan ya. Kita lihat saja kawan sejauh mana kemampuan mereka sudah berapa bulan saya tidak berdebat. Mungkin sudah ada 2 bulan ya. Ini sekarang mereka ujuk-ujuk datang, benci tapi rindu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di KU. Kejamnya di KU. Ya. Oke. Ya, ini sudah ya kawan-kawan. Iya, ini sudah. Lunch meetingnya sudah. Ada. Oke, saya sudah siap. Silakan. Ayo kita mulai. Mana live di mana? Tapi keselamatan. Iya dong, gimana sih? Itu justru luas. Kita bicara keselamatan iman lah, iman Kristen dan iman Muslim. Selesai. Ya. Iman. Sudah siap? Ya. Ya, nanti tanya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sang debater. Ya, dalam diskusi kali ini akan berhadapan dengan Bang Zul dari pihak Muslim, sang debater dari pihak kekristenan. Temanya malam ini adalah keselamatan menurut Islam dan menurut Kristen. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan. Ini opening statement dulu ya, sang debater, atau langsung 30 menit? Opening dulu lah. Bebas saja. Oke. Bebas. Opening statement 5 menit saya berikan kepada sang debater dulu, kemudian nanti 5 menit, setelah itu 25 menit sesi battle ya. 5 menit dulu opening statement, silakan sang debater memulai. Oke, terima kasih kawan-kawanku semua yang berbahagia ya dimanapun berada. Timernya nampak nggak apa-apa ya. Bahwa bicara keselamatan. Sebentar, timernya 5 menit Bang. Itu ada namanya MDM yang resen ya, nanti dilihat. MDM itu resen. 25. Ini baru 5 menit. Itu 5 menit. Oke, silakan dimulai. Ya, oke, terima kasih. Ya, bahwa dalam ajaran Kristen itu keselamatan itu kami tidak lagi berjanji, tetapi sudah jamin. Nah, kalau janji itu belum pernah terpenuhi, atau belum satu orang pun yang pernah ke sorga. Kalau kami sudah ada jaminan ke sorga, jaminannya apa? Itulah orang yang disalib di sebelah Yesus dulu. Kemudian di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 itu juga dikatakan 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri, entah di luar diri, tidak tahu kata Rasul Paulus itu adalah Bapa di sorga ya. Wah, sudah ada orang Kristen, ya, orang Kristen yang sudah sampai ke sorga ya.
Terserah kalian mau terima atau kalian mau nolak, itu urusan kalian. Intinya bahwa benar di dalam kitab suci kami sudah tertulis ya 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi kami sudah ada orang Kristen yang di dalam sorga. Wakil kami sudah ada ya. Jadi andai kata dunia ini hancur semua, ya kami sudah ada wakil di sorga. Saya nggak tahu ya, yang lain punya wakil atau enggak, atau masih jadi hanya janji. Jadi kawan-kawan, maka kami orang Kristen percaya diri bahwa kami sudah memiliki jalan keselamatan. Apa? Yesus yang kami sembah sudah mengalahkan alam maut. Ya. Tidak satupun Tuhan di dunia ini bisa mengalahkan alam maut. Yesus mengalahkan alam maut, dia keluar dari alam maut dan naik ke surga. Banyak tuan-tuan mengakui bahwa dia mengalahkan alam maut ya dengan menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi tidak pernah mengangkat orang yang sudah mati itu yang dia hidupkan itu ke surga. Enggak ada itu. Dan bolak-balik kitab suci kalian sampai gundul kepala kalian tidak akan kalian temui. Terdapat di dalam Bible ya. Dan kami sudah melihat bahwa yang kami sembah sudah ke surga. Andai kata Yesus masih di bumi mati dikubur, saya tidak akan mau menyembah Yesus. Buat apa saya menyembah bangke? Seperti yang kalian dengung-dengungkan. Saya tidak pernah mau menyembah bangke. Dan saya tidak pernah mau mengikut bangke. Karena bangke tidak membuktikan bahwa dia bisa membawa orang ke sorga. Saya menyembah Yesus, beriman kepada Yesus. Karena dia sudah di sorga kawan. Itulah dasar-dasar saya mengapa saya mengatakan di dalam Kristen itu betul ada jalan keselamatan. Bukan hanya janji tetapi sudah ada jalan. Jalannya apa? Itu di dalam Yesus. Sudah ditunjukkannya bahwa dia mati, bangkit, mengalahkan alam maut dan menuju sorga. Banyak orang mengaku dia mati, bangkit, tapi nggak ke sorga. Ini yang menjadi permasalahan. Ya. Dan banyak orang tidak tahu apa itu janji keselamatan dan apa itu jaminan keselamatan. Saya ambil sebuah contoh. Kalau kalian pergi ke sebuah bank, kalian ingin meminjam uang. Tidak boleh kalian saya beri janji. Nanti akan saya beri tanah saya 2 hektar. Bank tidak mau tahu. Tetapi kalau kalian bilang ini jaminannya loh. Pegang surat tanah saya ini, maka bank akan menerima. Itulah jaminan namanya. Kalau janji tidak akan ada manusia di bumi pun tak akan menerima. Karena banyak orang berjanji busuk. Di awal manis-manis, setelah diikuti ternyata nihil zong. Ya, ya syukur-syukur dipenuhi hanya sekian persen. Kayak kita misalnya ada pemilihan tahap apa itu ya. Ketika dia belum terpilih, dia kan mengeluh-ngeluhkan, ya saya akan buat ini, buat itu, banyak dibuatnya. Tapi begitu dia terpilih, hebat kali dua-dua dari janjinya bisa dipenuhi ya. Atau bahkan ada sama sekali nggak peduli dia. Inilah yang kami khawatirkan. Kenapa kami tidak mau makan janji, tapi kami mau makan jaminan. Dan kami sudah lihat faktanya. Sudah ada seorang Kristen yang di surga. Terserah kalian tolak atau tidak, kitab suci kami mengatakan sudah ada satu orang Kristen di surga. Ini harus kalian pahami. Itu iman kami yang tidak bisa kalian ganggu gugat. Ya. Jadi itulah pengantar dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih sang debater. Oke, di riset waktunya sudah. Baik, untuk dari pihak Muslim, Bang Zul, silakan 5 menit sejak Anda berbicara. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekalian yang hormat Sohibul Bait. Tidak lupa juga saya sapa kawan kita Rudi, sang debater yang namanya sudah melanglang buana kemana-mana ya. Cuma jarang pernah mampir ke sini. Oke, di awal diskusi ini izinkan saya untuk membacakan kalam dari Allah di dalam surat Al-Kahfi 109 sampai kita bisa mendapatkan hikmah yang lebih baik di malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla
walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Halo, sebentar, itu suara MDM bisa dinaikkan lagi enggak? Kecil kali suaranya. Aku live stream dari MDM. Halo MDM, admin. Stop dulu, waktunya di stop itu. Waktunya tolong di pause dulu. Tadi Bukan aja 3:10. Itu kok suaranya kecil sekali, suara MDM-nya. MDM-nya itu ada yang lebih yang nyiarkan lagi siapa aja ya? Halo. Halo. Oke, sabar ya, Berita Kebenaran Channel. Sabar. Sekalian Bang Talib, itu waktunya dibikin 3:10. 3 menit 10 detik. Bang MDM, waktunya di reset 3 menit 10 detik ya. 3 menit 10 detik. Oke, sudah sang debater? Sudah bagus. Sudah mantap sudah ya. Baik. Kepada Pak Jul silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih moderator, terima kasih koreksinya Bang Rudi. Saya lanjutkan ya. Pada malam hari ini kita akan diskusi santai dengan Bang Rudi dengan tema keselamatan ya. Keselamatan. Mungkin yang sudah kita sering mendengar ada debat tentang keselamatan dan keselamatan, tapi ujuk-ujuk kok langsung ke arah sana gitu. Yang di sininya nggak diurusin. Bagaimana caranya kita bisa selamat di akhirat sana? Kalau kita tidak bicara keselamatan di dunia, kemana jalannya, kemana nyambungnya, colokannya tuh nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu. Terus kita bicara akhirat ya, betul, kita bicara janji, sesuai. Saya setuju 100% dengan Bang Rudi tadi. Cuma memang ada statement-statement yang memang mengandung banyak pertanyaan ya. Siapa orang ke surga sekarang? Orang Kristen pula lagi kan? Waduh, mungkin ini kali ya, Bang Luga kali ya. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan. Kemudian terkait dengan janji keselamatan. Betul, memang benar itu adalah janji. Cuma yang perlu kita lihat siapa yang menjanjikan itu kan. Kalau yang janjikan tukang bakso ya bakalan dikasih bakso gitu loh. Nah, kalau yang janjikan ini siapa? Nah, ini kan akan kita bisa lihat nanti janjinya itu benar apa enggak. Yang tentunya yang paling berhak menjanjikan itu Allah, pemilik alam semesta, yang memang mempunyai surga itu, yang memang tahu bagaimana caranya selamat hidup di dunia sehingga bisa juga selamat di akhirat gitu loh. Ya kan? Kami di Islam sangat-sangat meyakini bahwa yang menjanjikan kami surga itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Taubah ayat ke-72 ya. Ingat nih 72 Bang Rudi, mungkin sesuai dengan jumlah bidadari itu ya. Nanti kita bicarakan. Saya langsung bacakan ininya aja ya, artiannya aja. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Siapa yang menjanjikan? Allah. Nah, bagaimana kita tahu bahwa janji Allah itu benar di dalam Al-Qur'an? Ya tentunya dengan fenomena-fenomena yang ada, dengan ilmu pengetahuan yang ada. Apa yang tertulis di dalam kitab itu sesuai nggak dengan ilmu pengetahuan? Ya cuma itu yang bisa kita bikin, Pak. Tidak ada yang lain. Nggak usah kita cari-cari buku-buku dongeng yang dalamnya nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana janji di dalamnya itu bisa benar? Orang yang ada di situ tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak pernah match dengan pengetahuan. Artinya ya buku itu nggak bisa dipercaya. Batal demi hukum itu kalau dijadikan saksi. Bagaimana kita mau percaya janji di dalamnya itu? Kita bahas dulu buku itu siapa yang bikin, dari mana, asalnya seperti apa, otentisitasnya seperti apa.
Bagaimana sejarahnya ya? Itu nanti akan ini ya, akan ketemu. Ternyata buku ini benar, ini bisa diimani. Buku ini tidak benar, tidak bisa diimani. Dari apa? Dari apa yang bisa kita lihat sekarang? Kita explore itu. Jadi jangan percaya janji-janji, nanti janji palsu, surganya juga palsu gitu loh. Nah, Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis Bukhari, setiap umatku akan masuk surga. Ini jaminan keselamatan. Setiap umatku akan masuk surga. Kecuali orang-orang yang bikin lagi ya. Kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Itu intinya. Baik. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jul. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya, 30 menit. Siapa dulu yang bertanya? Mungkin kepanjangan kalau 30 menit ya, mungkin dibikin 20 menit kalau misalkan ada tambahan waktu, tambahin 5 menit gitu. Biar 25 menit. Ada baik. Ini untuk yang ini juga audiens bisa TikTok juga dengan beliaunya. 25 menit. Oke, 25 menit. Siapa dulu yang mau bertanya? Silakan tamu dulu. Kamu dulu yang bertanya, berarti Pak Jul yang menjawab ya. 25 menit untuk sang debater bertanya dan Pak Jul yang menjawab. Dimulai dari Anda berbicara, sang debater. Sebentar aku bertanya. Jadi 25 menit aku bertanya terus atau gimana? Ya. 25 menit Anda bertanya terus, nanti setelah itu 25 menit bergantian. Oke, terima kasih. Atau bikin 20 menit dulu, nanti kalau kurang tambah 5 menit gitu ya. 25 aja lah. 25 langsung, oke. Bagaimana tamu aja kalau kita. Siap, oke, play. Kalau capek mau berhenti di tengah-tengah juga boleh Bang. Nah, habis ini aja nanti. Oke, saya mulai bertanya ya, hidupkan waktunya. Pertanyaan saya sederhana ya, bahwa kamu tadi sudah menjelaskan Nabi Muhammad berkata bahwa umatnya akan masuk surga. Bagaimana saya percaya itu sedangkan Nabi Muhammad saja belum masuk surga? Coba beri saya sebuah argumen yang harus saya dengar dari kamu untuk mempercayai hal itu. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak ada tertulis satu nama dari umat muslim yang masuk surga. Bahkan kamu tadi mengatakan kita percaya karena pemilik surga yang berkata, Allah SWT itu berpemilik surga. Kenapa dia tidak berani menyebutkan satu nama? Bahkan Muhammad pun tidak diberanikan bahwa Muhammad sekarang sudah di surga. Enggak ada itu. Silakan jelaskan. Baik, terima kasih. Ya memang belum waktunya dibuka, Bos. Jadi waktu tayangnya memang belum mulai, memang belum ada penghuni surga untuk manusia dan jin. Tapi bidadari sudah ada, semua sudah lengkap, sudah tinggal dimasukin. Hanya saja memang belum ada yang masuk. Neraka juga seperti itu, sama. Kami masih banyak hal yang harus kami lewatin. Ada alam barzah, ada alam mahsyar, nanti ada mizan, baru nanti masuk langsung surga neraka. Gak bisa langsung ujuk-ujuk ke sana, memang gak ada seperti itu. Kenapa kami percaya Rasulullah menjanjikan itu benar? Kata-katanya Rasulullah sampai dengan sekarang ini terbukti benar. Dialah memang betul disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Orang yang memberikan pengaruh baik atau banyak kebaikan yang bisa didapatkan oleh alam semesta ini. Bukan cuma orang muslim yang mendapatkan. Jelas kami mendapatkan bagaimana tata cara semua kehidupan ini, dari mulai kami lahir sampai dengan mati, kami dapatkan dari Rasulullah. Bagaimana cara kami sholat, kami dapatkan dari Rasulullah. Dan semua ajarannya terbukti benar. Misalkan puasa, kita cek dari sisi kesehatan. Benar semua itu. Sehingga kalau beliau menjanjikan, ya kami benarkan. Itu masalahnya. Kami bukan orang yang percaya dongeng-dongeng yang nggak jelas tak siapa-siapa ke sana, terus mati langsung masuk surga. Bagaimana keadilan Tuhan untuk orang yang mati pertama dan orang yang mati terakhir? Kalau langsung masuk surga dan neraka, lebih dulu dong dia ke neraka, lebih dulu dong dia ke surga. Nanti orang yang terakhir mati bagaimana? Jadi nggak akan jelas gitu loh. Kalau kami jelas, memang belum dibuka. Jam tayangnya belum mulai, Bos. Lanjut. Oke, terima kasih. Pemilik surga belum membuka surga, artinya surga saat ini masih tertutup. Kan demikian. Saya jadi ragu. Namanya pemilik surga ya suka-suka dialah. Mau dia buka duluan, mau dia buka belakangan, ya suka-suka dia karena dia pemilik surga. Tetapi kalau dia tidak pemilik surga, baru kamu bilang begitu, menunggu surganya dibuka. Siapa yang membuka? Berarti bukan pemilik surga. Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa kalian tidak percaya kitab-kitab dongeng ya. Saya juga setuju.
ya bahwa itu memang tidak, saya juga tidak percaya. Tapi pernah nggak kamu membaca bahwa orang Islam menghina Tuhannya sendiri? Coba buka surah berapa tadi itu ya? Yang saya bilang 674. Sorry. Coba dibuka kawan. Ada admin? Halo? Di pause dulu waktunya Bang MDM. Berapa yang mau dibuka? Surat berapa? 674. Surat 6 ya. Sebentar ya. Agak ini. QS 674. Ya. Sudah muncul? Ya, kalian lihat sendiri lah. Udah? Merdeka.com yang muncul. Bentar, ini lagi loading. Itu. Ya, surah 6 ayat 74 ya. Mungkin bisa saya bacakan ya, bahasa Indonesianya aja. Saya aja, nanti setelah saya berhenti, waktunya dijalankan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Oke, sekarang saya yang share screen bisa ya kawan-kawannya. Karena yang dibukanya tadi kan hanya googling gitu, saya share screen dulu. Ini langsung dari Qurannya ini ya, ini. Sebentar, ini Qurano. Ini. Nah, nampak di layar ya. Saya membuka tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalian perhatikan di sini kawan. Ad-Dahla telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama Ahya Nabi Ibrahim bukan Azar. Bayangkan, umatnya Allah SWT menyangkal Allahnya sendiri, bukan Azar Allahnya, ayahnya, melainkan yang sebenarnya adalah Tarik, Terak. Demikian riwayat Imam Ibnu Abu Hatim. Jadi di sini kalau kamu menerima janji, sedangkan orang tafsir aja, orang-orang ini berani terang-terangan melawan Allah SWT dengan mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, sementara Allah mengatakan ayahnya Azar. Bagaimana kamu percaya jalan keselamatan? Ya, sedangkan umatnya saja, penafsir saja berani menentang Allah SWT dengan mengatakan bukan Azar. Kan sama aja dia kata, Allah, itu nama ayahnya bukan Azar, tetapi Tarak katanya. Nah, ini perlu kalian garis bawahi. Mengenai jalan keselamatan, kamu tadi bilang janji. Dan kamu mengatakan seperti kitab dongeng yang menjanjikan sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya. Saya setuju. Saya tertarik itu. Lebih bagus saya beriman kepada Bible yang jelas-jelas di dalamnya sudah tertulis ada seorang Kristen yang masuk surga. Terserah manusia menerima atau tidak. Itulah buktinya bahwa pemilik surga adalah Tuhan yang disembah orang Kristen. Berani dia mengatakan itu. Sementara kalian mengakui Allah SWT pemilik surga. Tapi tidak satu orang pun yang sudah masuk surga. Bahkan nabi-nabi pun tidak ada yang masuk surga. Padahal begitu gampang bagi dia kalau dia pemilik surga. Mana ada manusia bisa melawan dia? Allah belum waktunya. Kok kau yang ngatur? Aku Tuhan katanya. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa janji yang kau pegang sehingga kau percaya bahwa kau akan ke surga? Kalau kau bilang ucapan Allah bisa dipegang, itu sudah kukasih seorang entah ulama entah apa namanya. Bukan Azar katanya, artinya dia menggurui Tuhan. Silakan. Ya, baik. Agak lucu ya sebenarnya ya. Ini di luar konteks, tapi gak apa-apa. Biar ini karena saya menghargai tamu, menghargai Bang Rudi ya. Sebenarnya keluar jauh daripada konteks. Itu urusan dia lah, mau nulis apa, dia mau tafsir apa. Dan kami punya tafsir yang banyak. Yang lain gak ngomong seperti itu. Ya silakan saja, kami orang muslim itu cerdas. Kalau yang ini gak ketemu ya pakai yang lain. Masih banyak, ada berpuluh-puluh tafsir yang lain. Kenapa harus mengacu pada satu? Saya buka yang lain tidak seperti itu. Nggak ada yang menyalahkan seperti itu. Tapi kalau beliaunya punya pikiran, tentunya dia punya pikiran sendiri ya. Tapi itu lain konteks. Tapi nggak apa-apa. Tapi intinya, kalau satu bilang begitu, yang lainnya tidak, ya kami ngambil jumhurnya. Kemana arah umumnya itu seperti apa, gitu loh. Jadi, kalau
Anda bicara terjemahan itu beda dengan ayat Al-Quran. Anda bicara tafsir beda lagi ceritanya, ya kan? Nah, jadi ya intinya itulah jawaban saya. Kami masih punya tafsir yang lain. Kami bisa kerucutkan mana mainstreamnya, itu yang kami ambil, ya kan? Beda di tempat Anda ya. Saya nggak akan komentar ke arah situ, tapi ya memang seperti itu. Kalau kami bingung dengan ayat, kami bingung dengan buka tafsirnya. Buka semua tafsirnya, kemana mainstreamnya, kami ambil yang itu. Selesai urusan. Sesimpel itu, betul. Nah, kemudian, apa tadi ya? Kedua ya? Pak, saya gak seperti nyatat. Apa tadi Bang Rudi? Satu lagi? Ya, apa yang membuat kau menerima jaminan atau percaya dengan janji kalian itu memperoleh sorga? Oke. Sementara sampai saat ini satu pun tidak ada yang dikatakan sudah masuk sorga. Oke. Oh ya, tadi di awal juga kaitannya sama pemilik surga, kok belum dibuka? Lah iya kan tergantung pemilik surganya, kalau emang belum dibuka, tuan rumahnya belum mempersilahkan masuk, bagaimana kita tanya tamu mau masuk gitu loh? Atau orang lain yang mau masuk, orang kuncinya memang masih dikunci, ya kan memang belum ada urusan seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana tadi pemilik surga tadi itu menjanjikan? Ya kami lihat, kami ini orang-orang cerdas bro. Kami lihat, kami kupas ayatnya satu persatu, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan kami kupas, ternyata sesuai. Memang bumi 7 lapis benar, 14 abad yang lalu sudah dituliskan seperti itu. Jadi kami melihat kebenaran itu dari sisi yang luas gitu loh, ya. Bukan dongeng, bukan. Gak ada di situ tiang awan, gak ada bos. Ular makan rumput, apaan itu gitu loh. Ngeri kan kita, disesuaikan sama apa itu. Kalau kami enggak, kalau memang dia bicara tentang janin, yang memang seperti itu janin. Tahun 80-an ditemukan, ternyata memang seperti itu prosesnya janin. Benar, ternyata memang gunung-gunung itu dihujamkan untuk membuat tanah di sekitarnya menjadi stabil. Memang seperti itu yang nyatanya. Ilmu pengetahuan memang mengungkapkan seperti itu. Nah, berdasarkan kebenaran semua itu kebenaran, kami juga meyakini bahwa salah satunya di dalam Al-Quran Allah menjanjikan kami di surat At-Taubah itu yang 72 tadi itu. Nah, sehingga kami yakin bahwa janji ini benar gitu loh. Kenapa? Karena melihat kebenaran yang lain. Begitu cara orang kalau cerdas berpikir itu begitu Bang Rudi. Bukan cuma melototin satu ayat, entah apa hubungannya nanti, entah siapa yang ngomong, entah siapa yang nulis, dari mana sumbernya, yang harus dieksplor. Kami memiliki Al-Quran ini, teksnya terjaga dari dulu, dijaga lagi dengan hafalan. Sehingga 2 kali penjagaannya itu. Nah, kami tanyakan nih, kitab Anda seperti apa? Jadi jangan langsung percaya-percaya saja. Kan dongeng semua isinya kalau begitu akhirnya kan. Apakah Anda tidak mempunyai akal untuk melihat yang lain, ayat yang lain kira-kira mengandung kebenaran enggak? Bisa dieksploitasi secara alami enggak? Secara akal pikirannya normal enggak gitu? Baru terkait sama janji tadi, benar atau tidak? Ada orang yang sudah pernah pergi ke surga katanya, entah surga yang mana, yang di sana apa yang di sini? Apa Yerusalem baru apa itu? Kita enggak ngomong masalah itu ya, tapi ya itu kan mencakup pertanyaan juga. Kalau enggak, tolong tampilkan ayatnya, siapa orangnya Kristen yang pernah pergi ke sana? Ya kan? Karena setahu saya Kristen adanya setelah Yesus tidak ada gitu. Yesus nggak pernah dengar kata-kata Kristen itu sendiri, nggak pernah. Silakan Pak Rudi. Oke, saya setuju apa yang kamu bilang ya. Tolong dibuka surah 2 ayat 79. Apa saya saja yang buka? Surah 2 ayat 79 ya. Nah ini kita lihat ya. Di surah 2 ayat 79 ini, sebentar. Bisa ditampilkan mungkin apa? Ya, tampilkan saja. Jangan Bang Rudi, nanti kepental Bang Rudi. Yang ini aja. Kok bisa kepental? Khawatirnya kemarin ada yang buka, habis itu kepental. Dari itu aja, dari moderator aja. Aku bacakan aja langsung. Ya sudahlah, silakan. Ya, aku bacakan aja langsung ya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Maka Al-Quran itu ditulis dengan tangan. Tidak ada Al-Quran ditulis Allah SWT di langit dan diturunkan ke bumi. Enggak ada. Kata dia tadi, kita harus percaya ini sesuai sains. Kita percaya ucapan Allah, saya percaya. Kemudian berkata, ini dari Allah. Dan semua orang mengatakan Al-Quran itu dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya. Al-Quran dijual di pekarangan bebas sekarang, dijual ayat bebas. Berapa Bang Rudi? Ayat berapa?
Surah 2 ayat 79. Oke, lanjut. Ya, dijual dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Saya percaya itu. Jadi Al-Quran yang kalian baca sekarang ini, itu tidak disetujui Allah SWT, karena ditulis dengan tangan. Jangan kalian bilang itu tidak diubah, terjaga ini. Allah saja nggak suka ada manusia menulis kitab suci dengan tangannya. Kenapa? Karena Al-Quran yang asli itu disimpan di dalam hati Nabi Muhammad. Yang tidak bisa dijamah oleh hantu belau, jin, atau siapapun tidak bisa. Itulah dibilang itu yang terjaga yang di dalam hati Nabi Muhammad. Ayat ini jelas mengatakan. Sekalipun penerjemah mengatakan, penafsir. Ya, mengatakan, oh itu untuk orang Yahudi. Tidak. Apakah hanya Taurat yang ditulis dengan tangan? Tidak. Zabur juga ditulis dengan tangan. Injil juga ditulis dengan tangan. Bahkan Al-Quran pun ditulis dengan tangan manusia. Ya, jadi bagaimana saya mau percaya dengan kalian yang mengatakan, oh kitab suci kami sesuai sains, maka kami percaya. Baca saja kitabnya Albert Einstein, baca saja kitab Newton itu, matematika psikalkulus itu. Itulah kau percayai sesuai sains. Mengapa percaya kepada Tuhan? Lama-lama nanti kalian bukan menjadi sebuah agama, tetapi percaya kepada sains, kayak aktor terkenal itu. Nggak percaya lagi dia, ya kan begitu kawan-kawan. Nah, mengenai janji keselamatan, riskan rasanya kalau saya meninggalkan Yesus hanya mendapat janji di luaran sana. Tetapi saya akan meninggalkan Yesus kalau berani Tuhan tersebut mengatakan, membuktikan bahwa dia pemilik sorga. Kalau janji saya riskan. Kenapa? Hantu belau pun menjanjikan kepada saya dalam mimpi saya sebuah sorga. Di mana di sorga itu nanti saya bebas main seks dengan semua perempuan termasuk ibu saya. Termasuk ibu saya bilang. Karena dia perempuan. Saya nggak percaya itu. Karena saya tanya kepada kalian ya. Saya memang tidak percaya janji. Lebih saya ikut Tuhan yang sudah membuktikan. Ini loh bukti kuasa saya. Saya bisa memasukkan orang ke sorga. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kalian, ya, kalian selalu mengatakan manusia yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Tetapi hadis sendiri mengatakan Nabi Muhammad pernah berdosa, Al-Quran pun mengatakan pernah berdosa, sementara Isa tidak pernah berdosa. Lucu, orang yang tidak pernah berdosa justru bukan yang pertama masuk surga. Justru orang yang pernah berdosa itu yang masuk surga. Dari mana nalarnya itu? Sekalipun dosanya diampuni, ingat, Adam dosanya diampuni, malah diusir dari surga. Itu bisa kalian baca. Baik-baik di surah 30 kalau nggak salah saya. Entah surah 2 ayat 30 sampai 38 itu. Kalau atau surah 7 ayat 14 sampai 25. Itu jelas-jelas kawan. Dengan apa kau mau ke surga? Dengan tobat. Tobat Adam diterima malah diusir dari surga. Lah kau, nama kau tidak tertulis di kitab suci. Sok-sokan kau berharap kau masuk surga. Gak bisa. Nama Adam saja yang tertulis di kitab suci malah ditendang dari surga. Lah kau, nama kau tidak tertulis di kitab suci mau berusaha masuk surga. Tidak ada janji yang masih kau dapat. Belum bukti. Silakan beri saya argumen. Apa yang membuat kau tetap percaya janji itu bisa diwujudkan berpatok pada cerita Adam yang tobatnya diterima malah ditendang dari surga. Silakan. Baik, Bang Rudi. Waduh, mantap sekali ya. Banyak sekali hujah-hujahnya. Sebentar ngomong tapi hujahnya kemana-mana. aduh. Tadi berapa sudah ini ya? Al-Baqarah ayat ke 78. Nah, kami begini nih Bang Rudi. Jadi kalau ditanya ayatnya. 79. Ya 79, sorry. 79, oke. Nih Bang Rudi, ya. Kami itu orang muslim itu orang-orang yang berani Bang Rudi. Jadi kalau misalkan ditanya ayat itu kami jawab dengan ayat itu sendiri. Baru penafsirannya itu pakai ayat yang lain. Kalau tidak bisa pakai hadis, gitu caranya. Dan semuanya akan berkaitan. Tidak ada yang bertolak belakang. Ingat-ingat ya kata-kata saya ya. Nanti di waktunya Bang Rudi, Abang harus menjawab seperti itu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang celaka menulis dengan tangannya mereka sendiri, ini terkait dengan Taurat, ya kan? Nah, habis itu dia ngaku itu dari Allah.
Ini orang-orang Yahudi ini nggak pernah megang Al-Quran. Gimana sih? Nah, kalau nggak percaya dengan keterangan saya, masih ini rentetan ayatnya cuma Abang bacanya cuma satu. Di ayat 101 itu dijelaskan. Ya kan? Bahwa orang-orang yang diberi kitab Taurat itu melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggungnya. Seakan-akan mereka tidak tahu. Jangan dipikir kayak melemparkan orang. Enggak, maksudnya dikesampingkan sama dia ajaran-ajaran yang benar itu, kemudian dia pakai otaknya sendiri, dia tulis, dia bilang ini dari Allah. Celaka nggak orang seperti itu? Ya celaka. Kenapa? Karena dia menyesatkan semua orang akhirnya. Nah, inilah makanya Al-Quran turun untuk meluruskan lagi. Gitu ceritanya Bang Rudi. Ah, mana sih? Apa lagi tadi? Oh, Rasulullah berdosa, mana ayatnya, mana hadisnya. Kalau bikin kesalahan, itu kesalahan yang menjadi pelajaran bagi kami. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah contoh kami, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Daud yang bisa membengkokkan besi, bukan. Rasulullah inilah contoh kami. Ada kesalahan, iya, karena memang manusia. Yang jadi masalah itu kalau ada Tuhan yang katanya manusia jadi Tuhan, terus bikin kesalahan, terus nggak tahu apa-apa, terus nggak bisa apa, itu yang jadi masalah. Kalau Rasulullah kami ini memang manusia, tapi manusia pilihan yang dipilih untuk menjadi uswatun hasanah gitu, untuk menjadi contoh. Nah iyalah dengan apa yang tadi dilakukan itu, memang itulah contohnya. Bermuka masam, kami tidak boleh bermuka masam gitu loh. Iya kan? Ada kesalahan-kesalahan kecil, tapi itu bukan dosa, Pak. Bukan, beda kesalahan sama dosa. Ya, perlu dicatat tuh. Yang tidak boleh itu kalau ada Tuhan, manusia jadi Tuhan terus melakukan, ada Tuhan jadi manusia terus melakukan kesalahan. Itu tidak masuk dalam akal gitu loh. Heran saya lihatnya. Nah, kemudian Adam diusir. Adam diusir dari sorga. Adam itu diusir dari sorga. Kenapa? Karena untuk mengisi bumi. Kita ini untuk mengisi bumi, keturunan anak cucu Adam ini. Kenapa? Karena dalam awal penciptaan Adam, memang Allah menyatakan bahwa inilah khalifah gitu loh. Untuk di atas muka bumi, bukan untuk di sorga, diciptakannya di sorga. Dibikinlah jalan cerita, biar nggak protes kalau langsung diturunkan ke bumi. Mana sih Bang? Yang jadi masalah di kitab Anda. Tapi nanti Anda jawab tuh di sesi Anda jawab. Ternyata Adam diturunkan ke bumi bukan karena melakukan dosa. Karena dia, Adam, sudah menjadi seperti kita katanya. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah kehidupan. Sehingga dia akan abadi. Makanya diusir sama Allah. Anda jelaskan itu nanti di sesi Anda. Silakan. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Jelas kalau dalam Islam mengerti. Silakan. Masih ada waktu ya? Oke, terima kasih. Saya sangat jadi geli-geli saja lagi mendengar jawabanmu ini ya. Kamu bilang kitab itu kepada Yahudi. Tidak ada ditulis itu kepada Yahudi. Itu tafsir kalian untuk mendiskreditkan orang Yahudi. Kalau kalian merujuk bahasa aslinya, nggak ada dibilang itu kepada Yahudi. Ya, itu dibilang kitab. Al-Quran memang nggak ditulis dengan tangan. Siapa berani menjamin Al-Quran tidak ditulis dengan tangan? Tidak ada yang berani. Al-Quran ditulis dengan tangan. Dan mereka juga mengatakan ini dari Allah. Dan mereka juga memperjualbelikan. Apa bedanya? Kecuali Al-Quran tidak diperjualbelikan, bagi-bagi bebas saja. Yang kedua, Al-Quran ditulis oleh Allah langsung. Maka ayat itu tidak masuk kepada Al-Quran. Tolong dipahami. Itu firman Tuhan loh. Jangan kau tambah-tambah, jangan kau kurang-kurangi. Al-Quran yang asli itu di dalam hati Nabi Muhammad. Itu betul, tidak diubah-ubah, tidak diedit, itu terurut, teratur. Yang kalian pegang ini bukan Al-Quran. Pahami itu, tidak pernah Allah SWT menurunkan kitab Al-Quran langsung ujuk-ujuk menjadi kitab. Enggak, tetapi ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Sekarang saya tanya, apa 100% sudah tertulis semua yang di dalam diri Nabi Muhammad? Saya tidak percaya. Kenapa? Karena jelas-jelas di surah Maryam 5:6 disuruh Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Idris yang terdapat di Al-Quran. Ternyata kalah dengan Wikipedia. Wikipedia lebih lengkap.
Artinya jelas di situ. Para penulis itu kurang bahan untuk menuliskan kisah Idris. Kemudian di surah 19 ayat 16, Nabi Muhammad disuruh menceritakan kisah Maryam yang melahirkan Nabi Isa itu yang pergi ke timur Baitul Maqdis. Apakah itu juga sudah lengkap? Belum juga. Artinya masih ada yang tersisa yang di hati Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menjamin? Seluruh yang ada di hati Nabi Muhammad itu 100% sudah dituangkan ke dalam kitab suci Al-Quran. Tak satu pun. Karena Allah tidak ada berfirman setelah itu jadi buku, kemudian Allah datang. Ya, ini buku yang saya sahkan 100% dari Nabi Muhammad dipindahkan ke sini. Gak ada. Jangan kalian karang-karang. Ikut urut-urutan ikut peristiwa ya. Nah, sekarang kamu mengatakan bahwa surga itu seperti misalnya si Adam, ya. Wah, dia tuh hanya untuk mau jadi khalifah. Kalau Tuhan ingin menjadikan dia khalifah, nggak perlu dia dimasukkan surga dulu, nggak perlu. Kenapa Tuhan harus memasukkan dia surga dulu? Agar manusia tahu bahwa ada dosa yang membuat manusia keluar dari surga. Itulah dosa si Adam. Kesalahan si Adam apa? Kesalahan iblis apa? Iblis itu tidak bersalah. Baca saja surah 7 ayat 11 sampai 25. Iblis disuruh sujud, dia nggak mau. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dia hanya sujud kepada Allah. Baca ayat 16, karena engkau menyesatkan aku, katanya. Hebat iblis. Mana ada Tuhan bisa dikerjai oleh iblis, dimaki-maki iblis. Karena engkau menyesatkan aku, katanya. Dia tuduh Tuhan Maha Penyesat. Kalau di dalam Bible, iblis itu sekali tengking, yang kau iblis, lari dia. Di dalam Al-Quran, baca surah 7, 3 kali ditengking iblis, baru pergi. Kenapa iblis pergi? Dan uniknya lagi, kerja iblis di dunia ringan, hanya mengasut-asut manusia. Gak ada kerja iblis yang lain. Kemudian iblis dihukum, maka iblis menentukan sendiri hukumannya. Karena engkau sudah menyesatkan aku, maka aku akan menyesatkan orang, katanya. Berilah aku tangguh. Iblis yang mengatur. Bukan Tuhan. Baca baik-baik Quran. Tak ada Tuhan. Tuhan hanya mengatakan, keluarlah kau dari surga ini. Memang mau iblis? Gak mau. Nah, si Adam, tobatnya sudah diterima. Harusnya dia tetap tinggal di surga. Karena tobatnya sudah diterima. Tapi karena di surga dosa setitik apapun tidak bisa. Sekalipun itu sudah dimaafkan. Maka Adam harus diusir dari surga. Tidak boleh di surga dosa setitik. Kalau memang bisa dosa setitik di surga, cari literaturnya di Al-Quran. Gak ada. Maka dengan apa kalian mau ke surga? Dengan pengampunan. Meminta ampun. Adam contoh barang diusir. Hanya dengan penebusan. Dosamu yang sudah ada itu harus ditebus. Itu sama kalau kau baca kisah tentang Kisos. Ditebus dosanya dari hukuman mati dengan apa? Dayat. Itu kan penebusan. Harusnya dia dipenggal, didayat, baru dimaafkan oleh orang itu, baru dia masuk surga. Masuk surga. Bebas dari hukuman pancung, hukuman mati. Itu penebusan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan waktunya nanti akan diperlonggar ya untuk Pak Zul menanggapi nanti kepada Rudi Johannes di saat akan menjawab, tapi waktunya sudah dihabiskan karena Rudi Johannes tadi panjang sekali ya. Saya kasih Pak Zul untuk menjawab, menanggapi yang terakhir, tidak bertanya lagi. Jangan jalankan dulu, kita rehat dulu sebentar ya Bang Rudi ya. Boleh, Tuh, tadi abang tuh memberondong saya dengan pertanyaan, kasih saya waktu untuk menjawab itu. Pertanyaan sampai 7 biji 8 biji saya catat. Habis itu nggak ada waktu lagi saya menjawab. Bagaimana ini? Sebentar, di tengah-tengah. Pak narasumber tolong diperhatikan ya. Saya kasih tadi waktu Pak Zul untuk menanggapi yang terakhir. Silakan Pak Zul. Tunggu dulu. Biar istirahat dulu Bang. Minum dulu. Saya ambil air dulu sebentar. Setengah menit. Siap. Mungkin bisa dikasih 5 menit ini injury time, tambahan waktu karena tadi dihabiskan ini Pak MDM. Kasih waktu supaya ada batasnya juga untuk Pak Zul. Ya, Bang Dia. Ya, silakan Pak Zul. 5 menit ya.
5 menit? Ya, dikasih kelonggaran 5 menit. Nanti juga kalau Rudi Yones kejepit juga nanti kita kasih waktu 5 menit juga. Oke. Ya. Baik, saya akan jawab yang tentunya terkait dengan tema ya. Tapi karena tadi sudah dibuka, kaitannya yang menulis surat dengan kitab dengan tangannya sendiri siapa itu? Inilah Bang Rudi bacanya kurang pelan, coba bacanya pelan-pelan. Itu di ayat 87 disebutkan ya, di terjemahan silakan baca ya, di Al-Baqarah ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab kepada Musa. Apa kitabnya Musa? Memang tidak disebutkan Taurat di situ, tapi kan kita tahu lah, masa kita tidak tahu kitab yang diberikan kepada Musa. Baru yang tadi, nah ini kaitannya sama yang menulis dengan kitabnya sendiri ya. Itu masih kaitan ayatnya, makanya baca pelan-pelan, jangan cari picking. Nggak ketemu nanti ilmunya. Ya. Terus kenapa Adam? Kenapa bertobat? Kenapa ini? Ada skenarionya memang. Kenapa? Karena Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepadanya gitu loh. Baru nanti kita bicara kehidupan yang kekal, bagaimana caranya menjalankan kehidupan di atas muka bumi. Selamat di atas muka bumi, selamat juga di akhirat. Makanya hukum dalam Islam itu lengkap gitu. Gak ada satupun, bahkan ngori, pokoknya lengkap sekali. Bukannya asal-asal gitu loh. Ya, tentunya kalau agama itu memang dari sisi Allah tentunya lengkap. Bukan bolong-bolong, ini gak ada, itu gak ada, waris gak ada, semuanya gak ada. Apanya yang mau selamat kalau kayak gitu bos? Di dunia aja orang berantakan dibikinnya. Kenapa? Karena Tuhan yang gak mengatur. Yang benar dong. Kita jadi pimpinan perusahaan aja kita bikin peraturan kok. Biar kamu begini, biar kamu begitu, biar tata kerjanya baik gitu. Jadi pimpinan perusahaan apalagi jadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan dia tahu tentang alam semesta. Makanya kami pastikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kenapa? Karena memang dari sisi Allah, dari sisi Tuhan yang benar, tentunya memberikan ajaran-ajaran yang benar. Tentunya memberikan kitab yang benar. Dituliskan di zaman Rasulullah, ya tidak memang, tidak dari zaman Rasulullah dituliskan, tapi semua orang saat itu, semua sahabat-sahabat dekat Rasulullah, semuanya hafal 30 juz, sampai dengan sekarang, ada yang hafal 30 juz, dan banyak, bisa kita tampilkan setiap saat, kalau memang mau ngecek. Saya pun beberapa surat hafal, Bang Rudi. Saya tantang Bang Rudi, sebutkan satu ayat, yang hafalan, yang dari hafalan Bang Rudi, saya sebutkan 3 ayat Al-Quran. Saya tantang Bang Rudi, kalau memang sudah memang jadi debat terhandal, silakan. Percayai kitab Anda, imani kitab Anda. Tapi jangan ini ya, jangan jual pepesan kosong, jangan begitu. Di sana nggak ada, dibilang di sini jelek gitu. Ya nggak usah. Kita ya seperti apa adanya aja gitu. Jangan bual-bual lah, nggak enak kita. Kemudian untuk apa manusia itu diciptakan? Dia untuk diuji, habis itu untuk beribadah. Makanya jangan sampai orang muslim itu dia tidak beribadah. Kenapa? Karena beribadah dia akan mendapatkan keuntungan sendiri, bukan untuk Allah, bukan. Ada dijanjikan memang di hari akhir, bukan masalah sorga, bukan masalah sorganya, termasuk fasilitasnya. Tadi disebutkan berzina sama ibu kandung, bagaimana sih? Memang orang kalau udah biasa makan nasi, pikir orang lain makan nasi juga. Orang yang biasa bermain-main dengan keluarganya, berzina dengan incest dengan keluarganya, berpikir orang lain akan seperti itu juga. Silakan koreksi diri Anda sendiri, bos. Gimana sih? Kok sampai terucap yang seperti itu? Dan kalau di sorga, ya cuma ada 2 pilihan di sana, bos. Gak ada tengah-tengah. Jadi bukan masalah kita mau masuk sorga, kita nggak kuat di neraka, bos. Itu masalahnya. Ya, masih ada waktu nih. 1 menit. Ya baik.